Assalamualaikum, halo Medsoser semuanya. Kembali lagi di channel Buku Medsos, karena belajar bisa di mana aja. Asik. Kita udah bareng Bang Irwan. Halo Bang Irwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, sehat. Beliau ini akan menjadi narsum kita. Teman sharing Teman sharing ya. Teman sharing aja. Masya Allah. Membumi ya, padahal kedudukannya sudah di langit. Orang sibuk melangit tapi lupa membumi kan. Wih, siap. Sibuk melangit dan lupa membumi. Jadi Bang Irwan ini gue udah banyak tahu ya. Bisa di-spill ya ke teman-teman Medsosers, itu beliau tuh sebagai penulis. Ya alhamdulillah penulis ya. Nulisnya di mana aja tuh? Mungkin dari awal ya gue cerita dikit ya. Boleh. Sebenarnya gue senang nulis itu karena ketidaksengajaan sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi tahun 2013 kalau nggak salah itu ada Habibur Rahman ya, penulis ayat cinta itu. Oh iya. Ya jadi datang ke sekolah gua waktu itu ya di Umul Qura Bogor. Nah, itu ngasih seminar dan gua waktu itu menjadi peserta ya di situ ya, pendengar sorry. Nah itu pas gua lihat beliau tuh penyampaiannya terus materi itu sangat-sangat berisi ya, sehingga beres dari ngedengar pembelajaran lah dari beliau ya, seminar kayak gitu. Nah itu gue tertarik buat nyari karya beliau. Yang gue pertama kali baca itu Ketika Cinta Bertasbih, dan itu juga dari jilid 2 dulu gue baca. Oh gitu. Ya, dari jilid 1. Nah akhirnya ya sudah, karena gue ngerasa tertarik dan gue iseng-iseng nulis ya. Nah akhirnya waktu itu kok ngerasa nyaman gitu ya nulis kayak gitu. Terus kemudian gue juga senang baca gitu ya. Salah satunya dari wasilah beliau gitu kan ya, perantara beliau. Nah dari situ gue ikut lomba 30 hari menulis buku dari santri nulis, dan alhamdulillah waktu itu gue menang. Ya, gue lupa juara keberapa ya, antara kedua atau berapa gitu. Nah itu buku pertama gue, namanya Lembaran-Lembaran Cinta. Terus gue nulis juga ketika zaman kuliah itu, kurang lebih ada 4 buku yang gue tulis. Wow. Ya zaman kuliah itu semester berapa ya? Semester 2 mungkin gue nulis. Terus kemudian itu banyaknya novel ya. Jadi waktu itu gue baca karya, pokoknya bukunya itu tentang ayat-ayat semesta ya. Jadi menjelaskan tentang sains dalam Al-Quran. Ya. Nah gue rasa ini penting untuk diketahui oleh khalayak ramai, terutama generasi muda. Cuman mungkin pembahasannya bagi kalangan-kalangan tertentu ini agak berat. Ya. Akhirnya gue baca, terus poin-poin yang menurut gue penting itu gue tulis dan gue jadiin dialog di dalam buku Stetis Embun di Langit Boston. Siap, gokil. Gitu. Tapi ada yang menarik tuh. Ini nulis 4 buku pas zaman kuliah S1. Iya. Wah itu gokil, teman-teman mahasiswa. Pas jadi mahasiswa ya. Iya. Wah luar biasa, keren sih. Karena dari baca sih ya. Jadi jadikan membaca itu sebagai suatu kebutuhan. Ya. Membaca itu. Karena ada 3 hal yang harus kita isi kan. Akal dengan ilmu, hati dengan iman, dan perut dengan makanan. Itu harus seimbang. Oh gokil, siap. Jadi kalau teman-teman mau senang baca ya teman-teman, jadi cari satu buku yang memang menarik bagi teman-teman. Iya. Buku apa aja terserah, mau novel, mau komik, yang penting tujuannya itu untuk mengasah minat baca. Gitu sih. Udah berapa buku nih yang udah ditulis? Mungkin sekitar 8 ya, gue lupa ya. Sekarang lagi nulis lagi. Kayaknya lebih banyak nih dari 8 nih. Mungkin ya, ntar gue inget lah, ntar gue cek ya setelah ini podcast. Yang nulis buku lupa nih, buku yang tulis ada berapa. Ya, gitu. Oke, langsung aja ya, kita langsung mengkritisi semua pertanyaan-pertanyaan yang unik, menghibur, dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Karena kalau misalnya kita belajar banyak lewat beliau, banyak SKS dan butuh banyak waktu. Mending di konten pertama ini pertanyaan dari gua, nanti next konten bisa dari teman-teman, bisa lewat komentar TikTok kah, atau komentar Instagram, atau di YouTube nanti kita record atau kita note, kemudian kita tanyain ke beliau. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau misalnya ini bebas ya? Bebas ya, gue santai aja. Kalau misalnya nanti antum punya anak pertama,
punya anak lah, punya anak, anaknya kebetulan perempuan. Mm-mm. Mau nggak anak perempuan ini ketika sudah besar dipersunting sama laki-laki yang modelannya kayak abang? Kalau bisa sih gini ya Bu ya, jadi saya harapannya sih yang lebih baik dari saya gitu ya. Oh, gitu. Dari gua gitu kan. Nggak tahu kenapa ya gitu, karena kan iya. ya mungkin bagi seorang ayah ya pasti tidak ada yang pernah merasa sempurna gitu untuk mendidik Oke. anak gitu, Oke. kecuali Rasul ya. Beliau sudah sempurna Iya sih. sekali gitu kan. Oke. Ini kita seputar keluarga dulu. Oke. Nah, kemudian gimana sih peran kita sebagai suami manakala istri itu banyak ngomel, terus ngomelnya tuh kadang-kadang tidak berlandaskan dengan fakta, ngungkit-ngungkit, kemudian kesalahan yang dilakukan oleh istri sebenarnya malah emosi dan diluapkan kepada suami. Nah, gimana peran sebagai suami? Ya sebetulnya begini ya, jadi ketika mungkin ada masalah dalam rumah tangga ya kan, gue agak berat Bu, soalnya gua sendiri masih belajar, serius. Iya, cuman masih belajar. ya idealnya kayak gimana? Nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Oh, iya. Gue soalnya gue juga masih belum bisa mempraktikkan. Iya. Khawatir ini Oke, nanti kabur maktan. kamu ramatkan siap. Oke ya, jadi sebenarnya kalau misalkan di setiap rumah tangga itu kan apa namanya, pasti ada banyak masalah ya. Nah kalau misalkan mungkin menghadapi istri yang sedang marah, jadi salah satunya itu harus menjadi penenang. Kita dengarkan dulu, baru ketika sama-sama tenang, baru kita ajak ngobrol. Oh gitu. Gitu aja. Iya. Oh paham. Jadi kalau istri lagi panas nih, Iya. kita yang jadi dinginnya gitu ya, jadi coolernya ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Misalkan ketika suami sedang marah, ya kan? Nah istri juga jangan ikut marah, nanti malah menjadi masalah yang lebih besar. Kan prinsip dalam rumah tangga itu ketika ada masalah besar ya diperkecil. Ketika ada masalah kecil ya jangan diperbesar. Asik. Gitu aja udah. Iya. Dan Cakep sih. ibadah yang paling berat itu adalah yang terlama ya. Mungkin terberat juga itu menikah. Karena di situ kita diuji kesabaran, diuji keikhlasan, terus kemudian banyak sih ujian-ujian kayak gitu ya. Oh iya. Ya salah satunya kesabaran itu. Gitu. Sebagai anak kita kan udah beristri, udah mikul tanggung jawab besar, kemudian juga tentu ngedosen kan ya. Ya alhamdulillah dosen Alhamdulillah ini. Ngedosen di mana boleh di-spill? di UKI, Institut UKI. Ummul Qura Islami Bogor, di Lewiliang ya. Oh iya. Boleh spill nanti Instagramnya ya Iya, teman-teman ya. Nanti kita spill. Nah itu kan antum udah mikul tanggung jawab besar, udah nafkahin anak Serius orang. pakai antum. Iya. Oke, tigas. Iya. Kat ini kan ya. Ya. Pokoknya jadi suami, dosen, pokoknya udah jadi pemimpin lah, dan juga aktif di beberapa organisasi ya. Ya kalau misalkan di hadapan orang tua, status-status itu harus dilepas lah. Ya bisa. Taruh status kita sebagai anak. Gitu aja. Karena kan yang ibadahnya kan apa coba? Ya berbakti ya kepada orang tua ya. Iya. Cuman bagi gua sih dalam masalah ketaatan orang tua ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama ada hal yang memang harus kita taati ya, seperti mungkin menyuruh pada hal yang kebaikan. Tapi ada aspek musyawarah seperti penentuan jurusan ketika kuliah ya kan, atau pekerjaan gitu. Oh gitu ya. Nah itu kan barusan peran kita sebagai anak kepada kedua orang tua kandung. Nah ini kalau misalnya ke orang tua mertua itu gimana tuh sikap kita? Ya sama, mertua itu kan juga orang tua kita ya. Sama. Jadi kita kan menikahi perempuannya punya orang tua kan. Iya. Nah itu juga sama gitu. Nah kita harus hormat, harus ini segala macam gitu. Oke, nice. Keluarga kita sudah bahas, sudah teliti. Sekarang kita ke pendidikan. Oke. Jadi semisalkan ya hal yang contoh aja ya. Misalkan usaha tata surya apa? Misal, matahari. Iya itu gimana tuh? Matahari yang menciptakan siapa? Allah gitu kan. Nah terus sebenarnya tergantung pada jenjang ini ya pendidikan. Kalau misalkan anak kelas 1 ya
ya kan, yang harus diterapkan kan akidah. Contoh misalkan kita ini loh nak, ini makan nasi ini sama ikan, ini yang ngasih Allah melalui wasilah orang tua yang kerja gitu kan. Tapi yang ngasih makanan ini siapa? Allah. Terus yang ngasih bener. tenaga kepada bapak siapa? Ya. Allah. Nah maka kita harus bersyukur, ya kan? Atau misalkan kita dikasih sehat ini, siapa nak yang ngasih? Allah. Nah, hal yang sederhana gitu dari situ. Bahkan sekarang menurut gua dibutuhkan ya Bu ya. Jadi pengajaran tauhid melalui sains gitu. Contoh misalkan ketika kita mempelajari tentang tumbuhan kan itu dijelaskan tuh bahwa tumbuhan itu menyerap unsur hara ya setahu gua. Terus kemudian disalurkan melalui saluran-saluran itu, terus kemudian masuk ke klorofil. Itu kan hal yang runtut kayak gitu, yang begitu tertata ya. Ya tidak mungkin kalau misalkan tidak ada yang menciptakan gitu. Dan hal ini bisa dibawakan ke bocil-bocil SD gitu? Bisa, bisa. Asalkan metodenya tepat. Kan ada di dalam pendidikan itu kan ada istilah begini ya, metode itu lebih baik daripada materi. Iya. Ya kan? Dan ruh dari giroh atau semangat atau kualitas seorang pengajar itu lebih baik daripada metodiko. Metode. Ya. Jadi materi dulu yang bawah, terus baru metode, habis itu ruh dari pengajarnya itu. Jadi yang terpenting adalah siapa yang mengajar. Oh iya, siap. Mantap mengajar. Oke Bang. Ada yang lebih ahli. Oke, itu pendidikan bocil ya. Nah, kalau pendidikan buat mahasiswa, kira-kira masih etis gak sih mahasiswa tuh katakanlah kayak dipaksa-paksa atau kayak apa namanya? Dipaksa ya? Kayak dipaksa gitu loh. Tapi sementara kalau misalnya si mahasiswa nggak dipaksa katakanlah tugas atau baca, kurang literasi. Cuman kalau misalnya dipaksa, gue ngelihatnya kok kurang etis. Itu udah gede gitu loh. Masa nggak sadar sih kalau misalnya tuh kita butuh pengetahuan, kita butuh pintar untuk bisa mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaan kita. Cuman kok kurang baca gitu. Jadi gimana metodenya supaya mereka tuh sadar literasi? Jadi begini, kalau berbicara metode itu kalau misalkan memang harus dipaksa ya perlu. Gitu. Iya lah. Meskipun mahasiswa. Iya meskipun mahasiswa gitu. Ya mungkin melalui kalau dari dosen ya yang mengajar itu mungkin dari penugasan atau dari nilai. Karena memang jangan salah, memaksa itu juga bisa dikatakan dalam proses pendidikan. Ibaratnya ketika misalkan kita masih kecil kan. Iya. Misalkan makan harus pakai tangan kanan Luna. Iya. Terus kemudian kalau ada orang lain ya harus hormat. Terus ketika umur sekian ya harus sholat. Nah, itu kan perlu paksaan. Dari paksaan ini harapannya menjadi kebiasaan kayak gitu. Cuman yang terpenting itu adalah dibalik dari pemaksaan itu menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu itu. Nah salah satu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Dan sejauh yang gua tahu ya, itu tidak ada satu peradaban yang bisa maju kecuali melalui proses membaca. Apalagi zaman sekarang ini, maaf ya, dengan perkembangan teknologi, orang melihat short, berita-berita yang hoax, kalau misalnya tidak diimbangi dengan literasi, informasi yang utuh, itu bisa kejebak, Mas Prabu. Oh gitu? Iyalah. Ngeri juga ya? Ngeri, malah nanti ya kan ada short misalkan atau apa gitu ya. Terus kemudian dilihat tanpa adanya filter, karena mungkin dia kurang baca, nonton konten, gak pernah full gitu kan ya, konten yang berkualitas ya. Akhirnya ya opini dia kegiring dengan informasi yang palsu. Nah, kalau untuk diri sendiri mungkin apa ya namanya ya? Yang parah itu begini, kalau misalkan informasi itu di-share, terus kemudian diceritakan kepada orang lain yang memang dua-duanya tidak senang baca. Dia jadi problem serius. Memang membaca tuh perlu lah. Jadikan sebuah kebutuhan, cuy. Gini bang, tadi gue ingat sesuatu serius ini. Gimana itu? Ini riskan banget hari ini ya kondisi. Ini gue sorry ya sambil gini ya. Ya, kondisi teman-teman gue hari ini yang Gen Z. Jadi suka ngelihat kalau
scroll gitu ya, entah itu short, reels atau TikTok, suka ada kata-kata galau. Kemudian entah itu kata-kata galau itu tentang nilai-nilai hidup atau lifestyle, terus dikasih backsound galau. Udah gitu quote tersebut dijadikan standar bahagia atau standar etis mereka gitu loh. Padahal itu nggak ada referensinya, entah itu referensi perspektif Islam kah atau perspektif akademis kah. Jadi makin chaos gitu karena mereka percaya pada hal-hal yang secara ilmiah itu belum tentu bisa dibuktikan atau nggak ada nilai agamanya gitu. Gini ya, jadi pertama kita nggak tahu nih yang buat short ini siapa. Apakah orang berkualitas, orang yang punya otoritas ya, atau bukan, itu yang pertama. Terus yang kedua, manusia itu kan lebih cenderung dia mencari informasi sesuai dengan apa yang dia rasakan kan, atau apa yang dia butuhkan. Nah, khawatir ya kalau semisal kan begini ya, orang galau itu kan sebetulnya solusinya itu bukan dengan scroll media gitu, dengan ngobrol, ketemu teman, curhat, kan itu lebih make sense ketimbang mencari informasi. Oh ini sesuai dengan apa yang gua rasakan, terus kemudian dia apa sih namanya mendramatisir gitu. Itu yang menjadi problem. Makanya setiap inovasi perkembangan zaman itu pasti memiliki dua pisau ya, dua sisi mata pisau tuh, positif dan negatif. Nah negatifnya yang tadi gua jelasin, yang sering galau gitu. Iya, yang sering galau dan didramatisir sama konten-konten yang ada. Iya. Kalau misalkan ya sebenarnya simpel sih ya Mas Prabu, kalau misalkan memang bisa lu kasih masukan, sharing, ya silakan. Tapi kalau tidak bisa ya tidak usah dipaksakan, ngapain kita capek-capek. Iya juga sih. Mungkin fasenya masih seperti itu. Suatu saat pasti bakal apa ya, bakal paham lah. Karena kan begini ya, anak SD, kenapa dia saya pengen jadi pilot misalkan. Saya pasti bisa kayak gini ya, namanya anak kecil ngelihat variabel hidup tuh mungkin yang dia lihat itu masih dua. Mahasiswa juga sama. Nah ketika sudah hidup seiring berjalannya waktu gitu kan, itu variabel itu ternyata makin kompleks. Oh, I see. Kalau gua cari temen yang lain nggak apa-apa kan? Ya it's okay. Oh, it's okay. Tapi jangan sampai putus silaturahim ya. Oke, siap. Oke. Kita soal isu-isu tahun baru deh ya. Yes. Kayaknya PPN naik 12%. Kriteria ideal, entah itu buat cewek kah, entah itu buat cowok kah, dalam memilih calon pasangan yang baik, gimana tuh Bang? Ya sebenarnya kalau kriteria ini, maaf ya, bagi yang Islam itu kan sudah ditetapkan tuh kriterianya oleh Rasul kan. Oh gitu? Iya. Apa tuh? Pertama karena di Jamaliha. Ya, karena kecantikannya. Oh iya. Terus yang kedua Limaliha. Nah, karena mungkin dia punya tahta, punya apa. Terus Iya isi. Nasabiha. Ya karena nasabnya bagus, keturunannya bagus, atau misalkan bapaknya ini dia punya apa ya, mungkin semacam hak paten atau karya. Oh iya isi. Ya, misalkan gitu. Akhirnya kan jadi terkenal tuh. Terus yang keempat apa ya, pokoknya lidiniha gitu ya, karena agamanya. Oh iya. Nah maka pilihlah gitu kan karena agamanya. Jadi ibaratnya nih, agamanya itu satu. Nah misalkan satu nih, yang sisanya itu kosong. Jadi kalau misalkan kita pilih jodoh atau calon ya. Iya. Nah itu yang agamanya kita taruh kita tidak ambil, ya itu berarti hasilnya kosong. Oh, tapi kalau misalnya agama satu, nah ini kosongnya memang itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal requirementnya, salah satu yang penting, bukan salah satu ya, emang terpenting itu agama. Nah ini agama ini konteksnya apa ya, kalau masih parsial, belum bisa menyeluruh gitu. Ya pertama bisa kita lihat dari hubungan dia dengan Tuhan. Oke. Bagus atau tidak. Terus yang kedua hubungan dia dengan orang tua. Oh ya iya, kan? iya. Dengan keluarganya bagaimana. Terus yang ketiga dengan teman-temannya. Oh jadi iya. lingkungan sosialnya bagaimana. Seperti itu aja diukurnya.
Oh iya. Dan kita harus tahu teman dekatnya itu siapa. Karena teman dekat itu mempengaruhi. Akhlak berarti ya? Akhlak emang. Oh, Masya Allah. Ya beginilah Bu, ujung-ujungnya pasti akhlak. Orang pinter matematika, tapi kalau misalkan dia nipu orang ya bagaimana? Nah harusnya kan ketika pendidikan, coba kalau misalkan kita punya pasangan yang ngerti agama ya, Iya. yang paham agama, yang mengamalkan agama. Nah, kamu tuh matematikanya pinter loh, tapi jangan sampai digunakan buat yang tidak-tidak. Oh Nah, iya. kamu tuh hitung-hitungannya bagus lah ekonomi, tapi jangan sampai nanti dipakai buat ya nauzubillah ya, nipu Iya. orang. Nah, kamu tuh public speakingnya bagus loh, nah. Tapi jangan dipakai buat mengelabui orang. Nah, itu kan ada nilai akhlak juga kan. Oke. Iya. Abang Iron. Abang agama Islam ya? Islam, Oh Islam siap. nggak perlu jadi mualaf gua. Ah. Tapi gue suka bingung sih agama Islam. Kok Islam tuh ada banyak banget ya, kayak misalnya tadi yang intro di awal tuh abang Islamnya Islam NU, terus ada Islam NU, terus ada Islam Syiah, terus Islam apa lagi ya? Pokoknya kok kayaknya banyak gitu. Bisa itu tuh kita menentukan pilihan Islam kita tuh kayak gimana? Apa Islam tuh cukup ya udah sholat aja, ya syahadat, sholat puasa zakat. Gimana tuh Bang? Sebenarnya kayak NU Muhammadiyah versus ya, Iya, atau itu. NU versus Muhammadiyah. Sih. Nah itu kan Itu. sebetulnya mereka itu ormas. Oh mas. Iya, organisasi masyarakat Ya. yang memang mungkin dari sisi ubudiyah ya, terus kemudian dari sisi akhlak itu kan sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah kenapa berbeda seperti itu? Karena memang setahu gua ya, Ya. metodologi yang digunakan itu buat mengambil hukum itu berbeda. Nah mungkin ya, mohon maaf, ada yang sholat ketika takbir begini kan, Iya. ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Ya. Nah selama semuanya itu ada dalilnya, itu ikuti saja. Ya. Pak, gimana kalau misalkan Bang, gimana kalau misalkan diamalkan semua? Ya nggak bisa, masa sholat Allahu Akbar gini kan nggak bisa. Jadi memang begini ya, selama sumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah, ya kan, itu tidak jadi masalah gitu. Begitu. Nah ini juga yang menjadi problem nih Bu ya. Begini, kadang kita itu sering, ini otokritik buat kita ya, Ya. sebagai orang Islam, kita itu sering didorong untuk toleransi beragama kan. Ya. Nah gue sepakat itu, gue sepakat banget, karena memang Indonesia ini kan negara yang plural ya. Betul. Banyak sekali etnis, Ya, agama, ras, ya. dan kita harus toleran, harga mati. Dan orang yang semakin terdidik, semakin cerdas, teman-temannya semakin banyak, itu pikirannya semakin terbuka. Ya. Ketika Ya, semakin gitu. terbuka, kita semakin toleran. Harusnya. Mana hal yang sekiranya bisa kita toleransi, Ya. mana yang tidak. Kalau mungkin dalam bab agama ya, yang bisa kita toleransi itu adalah pada bab-bab muamalah. Ya. Sepakat. Tapi untuk bab-bab ubudiyah, bab-bab akidah, maaf, itu tidak bisa kita toleransi. Karena itu sifatnya sudah personal ya. Ya sih. Nah, yang Betul. menjadi problem adalah toleransi antar golongan ormas. Iya Bu. Terkadang kita dalam fenomena sosial ya, masih melihat gitu. Jadi satu golongan menyalahkan yang lain, yang ini merasa benar, yang ini. Nah, seharusnya itu yang lebih kita dalam ini ya, toleransikan mungkin kita akurkan seperti itu. Ya berbeda itu tidak jadi masalah kok. Perbedaan itu adalah rahmat gitu kan ya. Nah, yang menjadi tidak rahmat itu ya kalau bertengkar. Betul. Kan gitu kan. Nah, jadi itu tadi, kalau misalkan memang gue belajar dari guru A misalkan ya, Iya. gue sepakat dan ada yang baik, ya sudah diambil. Tapi kalau misalkan tidak sepakat, ya ngapain kita jelek-jelekan gitu. Iya. nggak? Kita belajar dari guru A misalkan, guru B, guru C. Kalau misalnya ada yang baik, kita ambil lah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan memang ada
hal yang tidak sesuai, dianggap tidak sesuai, tidak mengikuti Quran dan hadis, ya sudah, seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah toleransi antara golongan dalam internal umat Islam itu. Oh, gini bang, ini menarik sih ya, dan agak ini jadi panas gini ya. Oke lah, kalau misalnya soal mungkin di kalangan pelajar, santri atau apakah itu, kalau perbedaan pendapat kemudian juga saling bersitegang itu kan karena apa ya? Karena emang fanatisme ya, ada unsur fanatisme ya. Nah ini bang, gimana nih menyikapi orang yang tidak bisa bertoleransi antar golongan internal Islam itu sendiri karena ada unsur kepentingan. Maksud kepentingan gimana tuh? Kepentingan misalnya, gue makan juga kepentingan. Gue ikut ngaji juga kepentingan itu, buat ngecas hati gue, buat ngecas ilmu gue kan gitu kan. Kok Abang Iwan pintar sekali cari aman. Enggak serius, lo masih ngomong kepentingan kan? Nah, ya kepentingan tuh macam-macam. Ya mungkin inilah kepentingan. Ini dapat. Sederhana gini. Ada masjid di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah otomatis masjid ini pasti akan dipolitisasi sama salah satu golongan. Padahal masjid ini kan seharusnya independen. Masjid independen dalam artian apapun keyakinan, akidah dan lain sebagainya harusnya ya berjalan sebagaimana mestinya bisa diterima oleh semua golongan pihak internal Islam itu sendiri. Tapi terkadang ada masjid yang kira-kira nggak keurus, tiba-tiba masuk salah satu ormas, kemudian diklaim, oh ini punya saya nih gitu, oh ini harus pakai ini nih. Jadi masjid itu karena seolah-olah tidak ada yang ngurus, kemudian dimasuki oleh satu ormas, dan standar-standar ubudiyah atau ibadah ormas tersebut diklaim untuk dijadikan patokan untuk beribadah di situ, jadi dipolitisasi. Itu gimana menurut Abang? Ya itu juga kurang etis ya Bu ya. Itu harusnya kayak gimana maksudnya gitu? Nah pertama kritik dulu untuk mungkin ormas yang membangun masjid itu, harusnya memang digalakkan kaderisasi, ya kan? Supaya apa ya, salah satunya supaya bisa manage masjid itu gitu kan. Dan yang kedua ya jangan sampai ketika misalkan diurus oleh orang lain kelabakan gitu kan. Iya. Akhirnya menyalahkan. Jadi harus ada kritik dulu. Nah jadi begini ya, sebenarnya kalau misalkan hal itu bisa diselesaikan dengan musyawarah ya tidak jadi masalah ya. Yang terpenting kan itu jangan sampai konflik gitu, maksudnya apalagi sampai ya memecah tali silaturahim gitu. Jadi kalau menurut gua sih ya selesaikan dengan musyawarah, salah satunya itu. Dan kalau misalkan harus standar ini, nah itu juga salah ya, karena memang kan di dalam umat Islam sendiri kan banyak apa ya namanya golongan ya. Ya sudah, biarkan saja kalau misalkan mereka mempercayai bahwa niat itu diucapkan, ya sudah gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada golongan yang membaca niat itu tidak diucapkan dalam hati, ya sudah, ngapain diributkan gitu. Toh pasti dua-duanya kalau kita cari ada landasan. Iya. Nanti ketika misalkan oh ini yang paling benar itu yang diucapkan, dan yang paling benar itu misalkan ada orang ngomong yang tidak diucapkan, ya yang ngapain diributin. Kok kita bisa kok toleransi antar umat beragama, masa dalam umat Islam ini tidak bisa kan gitu. Karena apa namanya ya, hal yang paling mahal dalam umat Islam itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Terus kemudian al muslimu akhul muslim. Zaman Rasul hidup itu tidak ada ormas-ormas itu. Satu. Jadi gini ya, maksudnya kritiknya adalah masjid ini dibangun oleh siapa ya. Kalau misalnya emang tiba-tiba diklaim ya itu harusnya kenapa nggak ada kaderisasi. Pun kalau misalnya emang masyarakatnya plural, apa namanya yang jadi acuan atau standar yang diterapkan itu ya harus diputuskan atas dasar hasil musyawarah. Iya, musyawarah gitu ya. Perlu. Karena mohon maaf ya Bu ya, kan kita ini yang kita khawatirkan itu, maaf gitu ya, orang-orang yang belum mungkin belajar agama lah, fikih-fikih tentang kayak gitu.
Jadi mungkin dia hanya belajar tentang fikih dari salah satu golongan. Nah, khawatir kayak gitu. Nah, makanya perlu musyawarah. Wasawirhum fil amr kan. Gitu kan, ayatnya itu. Nice, keren. Ini bisa diterapkan di masjid terdekat dan sosok ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan ya, boleh nanti di kolom komentar atau di Instagram bisa disampaikan. Nah, insya Allah kalau ada waktu ya, Oke. kita coba bahas. Oke? Ya, kita angkat ini hari ini pertanyaan dari Prabu semua. Nanti kedepannya bisa dari teman-teman, Pak, itu ya. Oke, see Oke. you. See you. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Sehat-sehat selalu. Semoga cita-citanya tercapai. Yang jomblo segera menikah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oh, ada salah gue, makanya gue bilang wallahu a'lam bishawab.